Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau menjalankan bisnis itu rasanya kayak bertaruh terus-menerus? Iya kan? Setiap langkah, mau itu besar atau kecil, selalu ada ketidakpastiannya. Tapi juga ada potensi imbalannya. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng gimana caranya mengubah pertaruhan itu jadi taruhan yang cerdas, yang bisa menguntungkan Anda. Kalimat ini, nih, intinya jadi pengusaha. Mau kita meluncurkan produk baru, merekrut orang penting, atau pilih strategi marketing, kita nggak pernah bisa yakin 100%, bener kan? Kita itu selalu bermain dengan peluang. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar peluang itu lebih berpihak ke kita? Oke, biar lebih kebayang, yuk kita pakai studi kasus. Coba bayangin ada kedai kopi lokal yang lagi naik daun, sebut saja Kopi Nusantara. Pelanggan setianya udah banyak, dan sekarang mereka ada di titik di mana mereka harus ambil keputusan besar buat langkah selanjutnya. Nah, ini dia nih, dilema si Kopi Nusantara. Buka cabang baru di kota yang sama kayaknya lebih aman ya, pasarnya udah kenal. Tapi di sisi lain, ekspansi ke pasar global itu menawarkan potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar. Tentu risikonya juga jauh lebih ngeri. Ini pilihan klasik, main aman di zona nyaman atau berani loncat ke area yang sama sekali baru. Dan disinilah kuncinya. Meskipun kita nggak bisa jadi peramal masa depan, kita tuh nggak harus bikin keputusan sambil tutup mata. Ada caranya untuk ngasih angka ke ketidakpastian itu, jadi kita bisa membandingkan pilihan-pilihan yang kelihatannya beda banget secara lebih objektif. Bukan lagi asal tembak dalam gelap, tapi kita bisa mulai membidik target kita. Senjata utama kita untuk mengukur ketidakpastian ini adalah salah satu cabang matematika yang paling berguna buat bisnis. Teori probabilitas, inilah yang membedakan antara keputusan yang cuma pakai feeling sama keputusan yang benar-benar terinformasi. Gampangnya gini, teori probabilitas itu ngasih kita semacam kerangka berpikir yang sistematis. Jadi kita bisa mikirin apa aja kemungkinan yang bisa terjadi dan seberapa besar kemungkinan masing-masing itu bakal kejadian. Mirip-mirip ramalan cuaca buat bisnis Anda. Nggak akan ngasih tahu kalau pasti akan hujan, tapi ngasih tahu ada kemungkinan 80% hujan. Nah, dengan info itu Anda jadi bisa siap-siap bawa payung, kan? Yang perlu kita ingat, ini bukan bola kristal. Probabilitas nggak akan ngasih tahu Anda apa yang pasti akan terjadi. Tapi, ia bakal ngasih lihat spektrum dari apa yang mungkin terjadi dan bantu Anda bikin pilihan yang punya nilai harapan paling tinggi buat jangka panjang. Oke, sekarang biar lebih jelas lagi, kita coba gambar deh dilema si Kopi Nusantara ini pakai alat yang namanya pohon keputusan. Ini bakal bantu kita banget buat memetakan semua jalur yang mungkin mereka ambil. Oke, yuk kita bedah gambarnya. Yang Anda lihat di layar ini adalah contoh simpel pohon keputusan buat kasus kayak Kopi Nusantara. Mungkin kelihatannya nggak ribet ya, tapi tenang, alurnya logis banget kok. Anggap aja ini peta jalan visual dari sebuah keputusan. Semuanya itu berawal dari kotak yang di paling kiri. Ini namanya simpul keputusan. Ini mewakili pilihan yang ada di tangan kita yang bisa kita kontrol. Dalam kasus ini pertanyaannya adalah, Kopi Nusantara mau ekspansi atau tidak melakukan apa-apa? Nah, setelah keputusan dibuat, kita ketemu sama yang bentuknya lingkaran, ini namanya simpul peluang. Ini adalah hal-hal yang di luar kendali kita, faktor eksternal. Di contoh ini, kita lihat kemungkinan kondisi ekonomi. Apakah ekonomi bakal ekspansi atau malah kontraksi? Setiap cabang dari pohon ini akan berakhir di simpul akhir, yang nunjukin hasil finansialnya. Contohnya nih, kalau Kopi Nusantara milih ekspansi dan ternyata ekonominya juga lagi bagus, mereka bisa untung 5 juta dolar. Tapi kalau mereka ekspansi pas ekonomi lagi lesu, wah mereka bisa rugi sampai 3 juta dolar. Nah, perhatiin angka ini. 50%. Ini adalah probabilitas yang kita taruh di setiap simpul peluang. Angka ini bukan angka ngasal loh ya. Idealnya ini didasarkan dari riset pasar, data-data historis, atau analisis dari para ahli. Jadi ini adalah perkiraan terpelajar, bukan jaminan. Disinilah kita secara aktif mulai mengukur ketidakpastian itu. Intinya apa sih dari semua ini? Tujuannya adalah buat menghitung yang namanya nilai yang diharapkan dari setiap pilihan. Caranya, kita kalikan hasil di tiap jalur dengan probabilitasnya. Dari situ, Kopi Nusantara bisa lihat secara rata-rata pilihan mana yang paling mungkin ngasih hasil terbaik. Ini semua soal pasang taruhan di pilihan dengan peluang menang terbesar. Oke, pohon keputusan tadi kan keren ya buat dilema yang relatif sederhana. Tapi cara berpikir probabilistik ini sebetulnya dipakai di semua skala bisnis loh, dari UMKM kecil sampai korporasi raksasa. Yuk kita lihat gimana ini bisa berkembang. Coba deh lihat, ini tuh kepake di mana-mana.
Industri asuransi itu hidup dan matinya bergantung sama probabilitas. Manajer proyek pakai ini buat ngitung risiko telat. Bahkan, tim sales di UMKM pun bisa pakai ini buat bikin prediksi penjualan yang lebih akurat. Coba pikirin deh, gimana Anda menilai apakah investasi buat campaign marketing baru itu sepadan? Itu semua soal probabilitas. Nah, waktu keputusannya jadi super kompleks, kayak rencana Kopi Nusantara mau ekspansi internasional, kita butuh alat yang lebih canggih. Kutipan ini ngenalin kita ke model yang lebih kompleks. Nggak usah pusingin namanya, jaringan Bayesian. Anggap aja ini pohon keputusan versi Pro-nya, yang bisa mempertimbangkan banyak banget faktor yang saling nyambung secara bersamaan. Coba bayangin deh, ekspansi global itu melibatkan puluhan variabel. Tren pasar di negara beda-beda, aturan impor, stabilitas politik, rantai pasokan, dan masih banyak lagi. Misalnya, gimana caranya kekeringan di Brazil bisa ngaruh ke harga kopi di Eropa? Dan gimana dampaknya ke profit Kopi Nusantara? Nah, model-model canggih kayak ginilah yang dirancang buat menangani kerumutan semacam itu. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal alat atau rumus matematika yang canggih. Ini lebih ke soal mengadopsi cara berpikir yang baru dalam menghadapi dunia yang serba tidak pasti. Jadi poin paling pentingnya adalah ini. Tujuannya bukan untuk menghilangkan resiko, karena itu mustahil. Tujuannya adalah untuk mengambil kendali. Ini soal gimana kita memahami risiko itu, mengukurnya, dan secara sadar membuat pilihan yang ngasih kita peluang sukses terbaik berdasarkan semua informasi yang kita punya hari ini. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Keputusan yang cuma berdasarkan feeling itu seringkali reaktif dan susah dijelaskan. Di sisi lain, pemikiran probabilistik ngasih kita proses yang terstruktur dan proaktif. Ini bukan berarti intuisi Anda harus dibuang loh ya. Pengalaman bisnis Anda itu sangat berharga. Tapi ini soal mendukung intuisi itu dengan kerangka kerja yang logis. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pekerjaan rumah. Coba pikirkan, apa persimpangan jalan terbesar dalam bisnis atau karir Anda saat ini? Apa aja pilihan-pilihannya? Apa aja faktor-faktor ketidakpastiannya? Bahkan coret-coretan sederhana di belakang serbet makan pun bisa jadi langkah pertama Anda dalam memetakan masa depan Anda.